uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Christina Warubu sebagai mahasiswa di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309930. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di UPTD SD Negeri nomor 076439 Hiliwaele di kelas 3 dengan materi Yesus dibaptis di Sungai Yordan dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Anak-anak ibu pada hari ini nampak ceria, semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, karena semangat, maka kita harus lebih semangat lagi. Kita mengawali
bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Keempat, kita mampu memberikan contoh rendah hati dan taat kepada Allah. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tempat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan di sini. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa memantik kita mengerti materi ataupun judul yang kita akan pelajari pada hari ini tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat upacara pembaptisan di gereja? Materi yang akan kita pelajari adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Apa tujuan pembelajaran yang hari ini? Sudah pernah melihat seseorang dibaptis dalam gereja? Pernah di mana, Yusuf? Di gereja. Di gereja kalian? Iya. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara orang dibaptis? Ada yang tahu? Nah, Charles, bagaimana cara orang dibaptis? Dengan mengalirkan air suci ke dahi orang yang dibaptis. Ya, mengalirkan air suci ke dahi orang yang dibaptis. Siapa yang pernah melakukan itu? Pastor. Nomor 3, tahukah kalian siapa yang membaptis Yesus? Nah, lihat. Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu yang membaptis. Kemudian soal nomor 4, apa yang terjadi saat Yesus dibaptis? Sembuh. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus tuh nanti akan kita pelajari, kita lebih mendalami nanti. Kelima, menurut kalian kenapa orang dibaptis? Kenapa orang dibaptis? Kenapa? Supaya sungguh menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Ya, supaya sungguh menjadi anak Allah dan menjadi anggota Gereja. akan mengetahui selain itu apa. Ya, selain itu apa? Nah, anak-anak, kita akan belajar menggunakan pendekatan PBL. Ya, problem based learning. Berbasis pada masalah. Nanti kita akan melihat apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk membantu kita mengetahui masalah-masalah tersebut, mari kita mendengarkan cerita dan membaca cerita yang sudah Ibu siapkan di atas ini. Silakan didengar ya, fokus. Penolong yang baik hati, seekor anak kucing berada di tengah jalan. Tampak jika anak kucing itu belum kuat berjalan, ia memanggil-manggil induknya. Namun induknya tidak datang juga. Ia berada dalam bahaya sebab jalan itu ramai dilewati kendaraan. Seorang anak perempuan bersama kakaknya lewat di jalan itu. Ia kasihan melihat anak kucing itu. Ia mendekati anak kucing itu untuk menolongnya. Namun kakaknya melarangnya. Katanya, "Kakak, biarkan saja anak kucing itu. Biarlah kita menolongnya. Kakak, biarkan saja, nanti orang lain yang menolongnya." "Adik, kasihan Kak, nanti ia terlindas kendaraan yang lewat." "Adik, kasihan Kak, kita harus menolongnya." Anak perempuan itu pun segera mengangkat anak kucing itu dan meletakkannya di tempat yang aman. Sudah dengar cerita? Cerita penolong yang baik. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan cerita, kita akan mengerjakan LKPD. LKPD 2.1. Mana LKPD 2.1? Kasih nampak Ibu. Mana? Mana kelompok 3? Mana?
ada yang kurang mengerti tulisannya ya. Ibu saya kurang mengerti bagaimana ini Bu?
Yesus rendah hati mau bersahabat dengan orang berdosa, rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Apakah jadi penolong yang baik hati sesuai dengan bacaan kitab suci? Jawaban: sesuai pada ayat kitab suci dan berbicara bagaimana Yesus memberikan teladan rela berkorban, rendah hati, jadilah penolong yang baik hati, memberikan teladan untuk saling menolong dan rela berkorban sebagai cintaan Tuhan dan sesama manusia. Baik, sudah siap nomor 1? Sudah. Sudah kalian dengarkan hasil kerja mereka? Sudah. Ada pertanyaan kalian? Ada. Siapa yang mau bertanya? Saya. Oke, kalian. Apakah kalian sudah menyadari Yesus yang rela Ya, apakah kelompok 1 sudah meneladani Yesus yang rela berkorban atau belum? Sudah. Ya, mereka kelompok 1 sudah. Apa yang apa? Apa contoh kalian meneladani sikap Yesus yang rela berkorban? Ya, menolong sesama. Menolong dalam bentuk apa? Mina? Ya, memberikan pulpen jika tidak ada pulpen ke teman. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1. Silakan ke belakang. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya David Charles Claudius Wadugo. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami 1.2. Di manakah anak kucing itu berada? Di tengah jalan. 2. Apa yang terjadi jika tidak ada yang menolong anak kucing itu? Jawabannya, ia bisa mati tertindas kendaraan. Siapa yang menolong anak kucing itu? Jawaban, seorang anak perempuan karena merasa kasihan dan ingin melindunginya, hewan peliharaan. Apa yang kalian teladani dari anak perempuan penolong anak kucing itu? Jawaban, rela berkorban menyayangi